Suasana berbuka puasa di Madinah pada bulan Ramadan begitu syahdu. Setiap orang berlomba mendapatkan pahala dengan berbagi makanan dan turut saling mendoakan. Sama seperti di Mekah, penduduk Madinah saling berlomba memberi makanan untuk berbuka puasa. Bujuk rayunya sungguh mencuri hati. Waktu berbuka jatuh pada pukul 18.30 waktu setempat Arab Saudi atau berkisar sekitarnya. Di sekitar pelataran Masjid Nabawi sudah digelar karpet dan berjejer makanan untuk berbuka puasa. Ada air mineral, kurma, dan aneka potongan buah-buahan. Ada beberapa orang tua yang mendekati jamaah, kemudian tersenyum lebar dan memberikan salam sambil langsung menyodorkan tangannya. Mereka sering berbicara lembut dalam bahasa Arab yang kurang lebih artinya mengajak orang untuk berbuka di tempatnya di depan pagar Masjid Nabawi. Di jalanan pun tak sedikit warga yang terus membagikan menu berbuka seperti kurma dan air mineral. Di antara Asar dan Maghrib ada beberapa majelis taklim yang dilaksanakan di dalam Masjid Nabawi. Ada syekh yang menampilkan materi pengajian keagamaan, diikuti oleh para jamaah yang berkenan ikut pengajian. Di sore hari menjelang buka puasa, panitia Iftar Shaim di Masjid Nabawi menyiapkan sajian buka puasa untuk kurang lebih 1 juta muslim dalam waktu yang sangat singkat. Dimulai setengah jam usai salat asar berjamaah. Tim Iftar Shaim menjalankan tugasnya dengan sigap menggelar sufroh plastik, tempat alas makan yang dihampar di atas karpet masjid yang multifungsi. Untuk tempat makan, juga untuk pelindung karpet dari noda sisa makanan, sekaligus sebagai tempat sampah, bungkus dan sisa makanan. Tim Iftar Shaim ini ada yang berasal dari para relawan, dari mahasiswa, dan bahkan ada yang pelajar SSTA maupun SLTP. Saat maghrib tiba dan muadzin mengumandangkan adzan maghrib, seluruh umat Islam yang hadir berbuka puasa bersama. Menunya beragam, ada kurma sukari sebanyak 7 butir, fresh yogurt, plus dukoh madini atau bumbu untuk dicampurkan ke zabadi atau roti gandum dan sebotol zam-zam. Beberapa orang juga membagikan teh dan kopi. Seluruh jamaah akan makan dengan serentak kurang lebih 10 menit, makan harus selesai. Hari ini adzan maghrib tepat jam 18:39 waktu Indonesia Arab Saudi. Buka puasa dimulai dan pesta harus usai 10 menit berikutnya. Karena dalam waktu yang sekejap, tim Iftar Shaim kembali akan menjalankan tugas dengan dibantu tim kebersihan masjid mengangkat hidangan yang telah disantap serta plastik sufrohnya serta mengevakuasinya ke plastik besar untuk dibuang. Dalam waktu tidak lebih dari 3 menit, masjid kembali bersih yang selanjutnya iqamah dikumandangkan untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Di antara asar dan maghrib ada beberapa majlis taklim yang dilaksanakan di dalam Masjid Nabawi. Ada syekh yang menyampaikan materi pengajaran keagamaan, diikuti oleh para jemaah yang berkenan ikut pengajian, tentu dengan bahasa Arab. Bagi yang tidak mau ikut mendengarkan kajian taklim, biasanya mereka menutup maghrib dengan mengaji Al-Quran dan bisa juga mereka berziarah ke makam Rasulullah SAW, berziarah ke makam Baqi atau sekedar jalan menunggu maghrib, seperti menyaksikan ditutupnya payung raksasa usai sholat asar menjelang matahari tergelincir. Sementara payung raksasa sebagai pelindung jemaah dari terik matahari terbuka secara serentak di pagi hari, kurang lebih 1 jam usai subuh saat matahari sudah muncul dari peraduan. Tapi yang perlu diingat, kalau mau berbuka puasa di dalam masjid, harusnya masuk lebih awal karena jika kapasitas sudah penuh, maka tidak akan disarankan untuk masuk ke masjid. Suasana buka puasa Ramadan di Masjid Nabawi. Tampak di pelataran Masjid Nabawi sudah dipenuhi orang yang bersiap untuk berbuka puasa. Banyak orang yang sudah duduk
berbaris rapi, beralaskan karpet atau sajadah panjang yang membentang di antara pelataran tersebut. Takjil atau makanan berupa kurma, roti, jus lemon, yogurt, dan beberapa lainnya juga disediakan di depannya. Tampak suasana memadati Masjid Nabawi tersebut di bulan suci Ramadan. Khususnya menjelang maghrib, banyak orang yang bersedekah di bulan Ramadan. Bulan suci ini, orang berebut untuk berbuat kebaikan, yaitu bersedekah, dan itu sangat menyenangkan. Ada yang dari Bangladesh, Pakistan, dan negara-negara lainnya, meskipun tidak saling mengenal, tetapi di sini mereka serasa kenal dekat. Hingga saat maghrib masih banyak orang yang berada di masjid tersebut. Biasanya orang yang datang ke masjid tidak membawa apa-apa, tetapi pulang justru membawa sejumlah makanan yang disediakan saat berada di masjid. Suasana berbuka puasa di Madinah sangat kental dengan nuansa keagamaan dan kebersamaan. Umat muslim dari berbagai belahan dunia berkumpul untuk berbuka puasa dan menjalankan ibadah di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah setempat. Saat waktu berbuka tiba, suasana menjadi semarak dengan adzan yang berkumandang dari masjid-masjid di sekitar kota. Orang-orang bergerak menuju tempat-tempat berbuka puasa dengan semangat dan kegembiraan, menyambut waktu untuk memecahkan puasa setelah seharian menahan diri dari makan dan minum. Di tempat-tempat berbuka puasa, hidangan khas Arab Saudi seperti kurma, air zam-zam, dan berbagai hidangan khas Timur Tengah lainnya disajikan. Orang-orang berkumpul di meja makan bersama dengan orang-orang yang mereka kenal atau bahkan orang yang belum pernah mereka temui sebelumnya untuk berbagi makanan, cerita, dan pengalaman. Setelah berbuka puasa, umat muslim melanjutkan ibadah dengan melakukan sholat maghrib di masjid-masjid atau di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah setempat. Setelah itu mereka bisa melanjutkan kegiatan beribadah lainnya seperti sholat tarawih atau membaca Al-Quran. Suasana berbuka puasa di Madinah juga kental dengan rasa syukur dan rasa kebersamaan antar sesama umat muslim. Meskipun berbeda latar belakang, kebudayaan, dan bahasa, mereka bersatu dalam rasa kebersamaan dan persaudaraan Islam yang menjadi bagian dari semangat Ramadan. Masjid Nabawi yang menyediakan berbagai jenis sajian berbuka untuk sekitar 1 juta muslim. Jamaah ini harus menghabiskan makanan mereka dalam waktu 10 menit sebelum melaksanakan sholat maghrib. Di sore hari menjelang buka puasa, panitia iftar shaim di Masjid Nabawi menyiapkan sajian buka puasa untuk kurang lebih 1 juta muslim. Dalam waktu yang sangat singkat, dimulai setengah jam usai sholat asar berjamaah, tim iftar shaim menjalankan tugasnya dengan sigap. Di Indonesia umumnya sehabis asar hingga mendekati waktu maghrib, orang beramai-ramai mencari hidangan untuk berbuka. Dari mulai minuman, makan ringan, gorengan, kue camilan hingga makanan berat. Kondisi berbeda akan kita rasakan kala berada di kota Madinah. Di sana tiap orang berlomba untuk memberikan hidangan iftar buka puasa, baik di Masjid Nabawi, di daerah perhotelan sekitar Masjid Nabawi, ataupun beberapa kampus yang ada. Di kalangan penduduk Madinah ada sebuah budaya unik yang sudah turun-temurun, yaitu jauh sebelum Ramadan tiba, mereka biasanya membooking beberapa bagian shaf sholat di Masjid Nabawi, baik di dalam masjid atau di pelatarannya. Hal itu agar nantinya saat Ramadan tiba mereka bisa membagikan iftar atau sajian untuk buka puasa di shaf tersebut. Alasannya adalah karena setiap tamu yang mereka suguhi hidangan sama saja mereka sedang menghormati tamunya baginda Rasulullah SAW dan tamunya Allah. Sungguh sebuah tradisi yang patut kita tiru. Mereka berpegang pada hadis Rasulullah SAW yang berarti, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Menjelang adzan maghrib, suasana semakin unik. Masing-masing dari mereka berebut dan tarik-menarik
jamaah yang datang agar bisa duduk dan berbuka puasa di tempat mereka. Tak jarang jamaah yang datang hampir dibuat bingung untuk menentukan akan berbuka puasa di mana, karena mereka saling berlomba agar kita memilih tempat mereka masing-masing dan berbuka puasa di sana. Para pelajar di Madinah tidak mau ketinggalan. Banyak dari mereka yang menjadi volunteer menyiapkan hidangan iftar di Masjid Nabawi. Beberapa sekolah juga mengirimkan beberapa regu pramuka untuk ikut mengatur keamanan dan ketertiban saat pembagian hidangan iftar. Adapun menu iftar di area pelataran Masjid Nabawi hingga ke perhotelan lebih beragam lagi. Selain seperti yang disediakan di dalam area Masjid Nabawi ditambah nasi mandi, aneka jus hingga ayam buraks al-baik, semua jenis hidangan yang akan disajikan harus didaftarkan dan diregistrasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang. Kondisi di atas juga jamak ditemukan di kampus-kampus yang ada di Madinah, termasuk di Universitas Islam Madinah. Sambil menunggu waktu berbuka, biasanya para jamaah dan mahasiswa mengisi waktu dengan tadarus Al-Quran. Ada juga yang berzikir dan berdoa. Begitulah kondisi iftar atau berbuka puasa di kota Madinah, khususnya di Masjid Nabawi. Tergambar bagaimana semangat masing-masing orang untuk berlomba dalam kebaikan. Semoga hal ini menambah semangat kita untuk saling